Baik, udah masuk semua ini ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri pertemuan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salat serta salam tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kita tergolong umatnya di akhir nanti. Amin. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru yang berkaitan tentang budaya lokal Islam Nusantara, yang dimana dalam bab ini akan kita bahas dua pokok pembahasan yang berkaitan dengan budaya lokal Islam di Nusantara ataupun Indonesia. Baik, untuk yang pertama yaitu ada materi pembahasan tentang implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Ketika kita mendengar kata Islam, mungkin yang terbesit dalam pikiran kita adalah keadaan bangsa Arab ataupun masyarakat Arab ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, khususnya masyarakat Arab. Yang kita ketahui bahwasannya masyarakat Arab pada saat itu memang jauh dari kata akhlakul karimah. Nah, mengenai hal itu Islam dan budaya Arab sangat memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oke, seiring berjalannya waktu, Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, banyak hal-hal di Indonesia yang diambil dari terapan budaya Arab. Yang pertama ada nama orang, kemudian ada nama gelar ataupun nama hari. Misalnya nama orang yang sering kita jumpai itu ada Muhammad, kemudian ada Abdullah, ada Umar, ada Amir. Nah, itu merupakan nama-nama masyarakat Arab pada zaman dulu yang digunakan oleh masyarakat lokal kita, khususnya di Indonesia ini. Kemudian ada juga nama-nama hari yang diambil dari bahasa seperti hari Ahad ya atau Minggu. Kemudian ada gelar seseorang yang dimana untuk seorang guru atau pengajar disebut dengan ustadz, ataupun ada seseorang yang ahli dalam agama disebut dengan kiai. Nah, itu merupakan salah satu kata yang diambil dari kebudayaan Arab. Nah, itu tadi merupakan gambaran secara umum mengenai implementasi nilai-nilai Islam di dalam masyarakat. Oke, untuk materi yang kedua atau materi berikutnya kita akan membahas tentang kearifan lokal di berbagai suku di Indonesia. Seperti kita ketahui, banyak kan suku di Indonesia ini, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Baduy dan segala macam. Tapi kita hari ini tidak akan dibahas semua, kita hanya membahas beberapa suku saja. Yaitu ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sunda, Melayu, Bugis dan Minang. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu suku Jawa. Nah, adapun beberapa kebudayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di Jawa sana yang coraknya Islam ya. Yang pertama itu ada tahlilan. Mungkin kalian pernah dengar tahlilan ya? Kenapa? Nah, tahlilan itu merupakan rangkaian kegiatan dengan membaca kalimat tahlil. Nah, kalimat tahlil ini biasanya dilakukan untuk mengesahkan dan mengingat Allah serta takarub ilallah, yaitu upaya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, biasanya masyarakat di Jawa sana dalam melaksanakan tahlilan itu bisa dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam, biasanya dipimpin oleh seorang pemuka agama, ataupun bisa dilakukan dengan sendirian.
bisa di kantor, bisa di sekolah ataupun di rumah. Kemudian ada pengajian yang kedua. Itu merupakan kegiatan yang biasanya diisi dengan membaca Al-Quran. Sebenarnya pengajian itu tidak hanya membaca Al-Quran saja, bisa diisi dengan ilmu-ilmu agama lain seperti ilmu fikih dan ilmu tauhid. Kemudian yang berikutnya yang C, peringatan hari-hari besar Islam. Nah, ada yang tahu hari-hari besar Islam apa? Tahun baru Idul Muharram. Fitri. Tahun baru Muharram. Ya, benar ya. Ada tahun baru Muharram atau tahun baru Hijriah. Kemudian ada Maulud Nabi juga. Itu kan merupakan hari-hari besar Islam. Termasuk juga hari raya Idul Fitri gitu ya. Insya Allah kita dipertemukan lagi 2 bulan lagi menuju bulan suci Ramadan ya. Masya Allah. Kemudian ada sekaten, yaitu upacara memperingati Maulud Nabi. Kemudian ada takbiran. Nah, biasanya kita lakukan sebelum hari raya Idul Fitri atau hari raya menuju kemenangan gitu kan. Kemudian ada megengan, yaitu menyambut bulan suci Ramadan dengan gamelan sekaten yang dibunyikan. Nah, biasanya megangan ini dilakukan oleh orang-orang keraton pada zaman dulu. Makanya diiringi dengan gamelan sekaten. Oke, itu tadi ya yang budaya di Jawa mengenai kearifan lokal bercorak Islam. Ada yang kurang paham mungkin dari suku Jawa tadi? Belum lanjut? Ini Pak mau tanya, Ya, silakan. apakah tradisi Jawa itu udah ada di Lampung belum Pak ya? Nah, Apa cuma ada di Jawa aja? kalau mengenai itu ada beberapa kegiatan yang dari suku Jawa yang kita terapkan di sini ya di Lampung. Pertama itu ada pengajian. Nah, pengajian ini kan sering kita lakukan baik di sekolah, di rumah gitu kan. Biasa kita cara membaca Al-Quran ataupun cara membenarkan bacaan gitu. Kemudian juga ada tahlilan. Mungkin kalian pernah tahlilan di lingkungan sekitar ataupun kirim doa ataupun untuk melaksanakan kegiatan syukuran dan lain sebagainya. Sudah pernah Pak sama Bapak, Oh, tapi cuma makan aja, nggak hafal soalnya doanya. oh iya, nggak apa-apa ya, masih belajar. Oke, berikutnya kita masuk ke suku Madura. Nah, di suku Madura ini ada beberapa kegiatan atau kearifan lokal yang diterapkan oleh orang-orang sana. Yang pertama sholawatan, nah, diselenggarakan di rumah-rumah. Nah, biasanya orang-orang Madura itu dalam melaksanakan sholawatan itu dilakukan secara bergantian. Secara bergantian, misalnya hari pertama atau minggu pertama itu di rumah bapak ya, kemudian minggu kedua di rumah Rizky, kemudian minggu ketiga di rumah Kennedy. Nah, begitu seterusnya nyampe ke rumah bapak lagi. Gitu. Dilakukan secara bergantian. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya tradisi rokatase. Nah, rokatase yaitu dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu sekaligus agar diberikan keselamatan dalam bekerja dan kelancaran rezeki. Kemudian yang ketiga ada muluden. Muluden yaitu menyambut Maulid Nabi yang diisi dengan membacakan syair-syair pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berikutnya kita masuk ke suku Sunda. Nah, suku Sunda ini ada tiga. Bapak ambil 3 biar nggak kebanyakan atau yang sering dilakukan oleh orang-orang Sunda. Nah, yang pertama ada upacara tingkeban, yaitu upacara 7 bulanan untuk ibu hamil agar bayi yang dikandungnya bisa lahir dengan sehat dan selamat. Nah, kemudian yang kedua ada sunatan. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. Nah, mungkin kalian ada yang tahu nggak kenapa kita sebagai orang Muslim itu diwajibkan untuk sunat? Mungkin ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Nah, kita ini kan sebagai umat Muslim kan diwajibkan untuk melaksanakan sholat, nah sholat 5 waktu. Nah, dalam sholat itu kita pun harus menjaga kesucian baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, ketika kita tidak melakukan sunat ataupun khitan, nah maka kita ini masih menyimpan sesuatu yang najis ataupun kotor. Nah,
Hal itu akan menyebabkan atau mengganggu kita dalam melaksanakan sholat, yang membuat sholat kita tidak sah. Makanya kita sebagai umat muslim, terutama yang udah balik nih ya, kita diwajibkan untuk melakukan khitan. Tuh. Paham ya? Paham, Pak. Kemudian yang ketiga ada cucurak, yaitu acara makan bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan dan menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Kemudian yang keempat ada Melayu. Nah, Melayu ini ada 3 juga, Bapak ambil 3. Yang pertama ada Bali Mau Kasai. Bali Mau Kasai ini merupakan upacara tradisional yang khusus diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, acara ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan 1 hari menjelang masuknya bulan puasa sebagai ungkapan rasa syukur atas dan kegembiraan memasuki bulan suci Ramadan dan sebagai ajang untuk penyucian diri. Ya. Kemudian ada tahlil jamak. Tahlil jamak ini biasanya kalau kita sebut di sini yaitu kenduri. Nah, yaitu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan suku Melayu yaitu ada petang megang. Nah, petang megang ini merupakan kearifan lokal diawali dengan ziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting. Nah, biasanya mereka itu orang-orang Melayu, orang-orang Riau itu melakukan ziarah setelah sholat zuhur. Nah, biasanya ke makam-makam pemuka agama seperti Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam. Nah, itu tadi sering kita jumpai juga di sini ya, menjelang bulan suci Ramadan banyak orang-orang yang melakukan ziarah ke makam. Kemudian selanjutnya untuk suku selanjutnya yaitu ada suku Bugis. Nah, untuk suku Bugis ini ada salah satu kearifan lokal yang cukup menarik ya. Yang pertama itu yaitu ada upacara Amateang. Nah, bisa kalian buka halaman 57 ya, di situ ada contoh dari berbagai macam kearifan lokal yang ada di suku Bugis. Nah, jadi upacara Amateang ini yaitu merupakan budaya dalam adat Bugis, merupakan upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia. Nah, keluarga, kerabat dekat ataupun kerabat jauh serta masyarakat sekitar lingkungan rumahnya, rumah orang yang meninggal itu berbondong-bondong untuk menjenguknya atau turut berbela sungkawa. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, suku terakhir ada suku Minang. Nah, kemudian ada tiga kearifan lokal yang ada di suku Minang. Yang pertama yaitu ada salawat dulang. Ada juga di buku itu di bawahnya. Salawat dulang adalah cerita untuk memuji kehidupan Nabi Muhammad SAW atau yang berhubungan dengan persoalan agama Islam diiringi dengan irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar. Kemudian juga ada berikutnya ada makan bejamba. Nah, jadi tradisi tersebut merupakan budaya makan dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ya, di Minang sana dengan cara duduk bersama-sama di dalam satu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Nah, kearifan lokal ini pada umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat. Nah, jadi mereka tuh masyarakat Minang itu biasanya melakukan kegiatan kumpulan dengan menggelar makan-makan bersama. Itu bisa untuk menyambut hari suci Ramadan ataupun ada upacara khusus gitu berkaitan dengan adat mereka. Kemudian yang terakhir dari suku Minang yaitu ada mandi Balimau. Nah, sesuai dengan namanya, budaya ini dimaksud untuk membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Mandi Balimau berarti kan mandi untuk mensucikan diri gitu ya. Nah, itu tadi beberapa kearifan lokal yang terdapat di Indonesia. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari Cukup, Pak. cukup ya, berarti Ya, udah dipahamin ya. Oke, baik, untuk pengayaan pada pertemuan kali ini silahkan kalian cari budaya kearifan lokal yang sudah disebutkan tadi yang sampai saat ini masih dilaksanakan di lingkungan sekitar rumah kalian.
Minimal 2 aja. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas. Baik Pak. Jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan saja. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.